guys, kali ini aku bakal bahas sesuatu yang sering banget kita dengar tapi sering disalahpahami. Kira-kira apa ya? Yap, administrasi. Berdasarkan definisinya, secara sempit, administrasi identik dengan tulis-menulis, surat-menyurat, dan arsip-mengarsip. Secara lebih luas, administrasi bukan hanya tentang catatan dan arsip, tetapi sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Berikut definisi administrasi menurut para ahli. Jadi intinya, administrasi itu adalah proses kerjasama yang secara teratur dan terarah. Setelah kita mengetahui apa itu administrasi, kita juga harus mengetahui jenis administrasi ini, mana kalau dilihat dari bidang kegiatan, administrasi dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah administrasi negara, yang kedua bisnis, yang ketiga pendidikan, yang keempat keuangan, dan yang kelima perkantoran. Misalnya di dalam bidang bisnis, perusahaan juga harus mengatur karyawan, mulai dari rekrutmen, pelatihan, hingga juga dengan evaluasi. Itu semua juga disebut dengan administrasi. Selain itu, administrasi juga bisa dilihat dari fungsinya. Menurut Josh Terry, ada 4 fungsi utama yang dapat dikenal dengan singkatan POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Contohnya, ketika organisasi mahasiswa menyusun program kerja, mereka mulai dari merencanakan kegiatan, membagi tugas, mengarahkan anggota, sampai juga dengan mengawasi jalannya acara. Terakhir, berdasarkan fungsinya, administrasi dibagi menjadi 2. Mencatat sebuah absensi, itu juga disebut dengan administrasi sempit. Tapi kalau misalnya mengatur jalannya sebuah organisasi, disebut juga dengan administrasi luas. Selanjutnya ada contoh aplikasi yang terbagi menjadi 2, yaitu aplikasi sempit dan aplikasi luas. Di aplikasi sempit, contohnya ada staf arsip dokumen, absensi sekolah, catatan kas bendahara, dan lain-lain. Sedangkan di aplikasi luas, contohnya ada pemerintah, susun APBN, perusahaan bikin strategi, organisasi mahasiswa rapat program kerja, dan lain-lain. Jadi, dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa administrasi itu bukan hanya soal catat-mencatat, tetapi juga proses kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Intinya, administrasi itu ada di mana-mana. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekelompok orang yang sedang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang ada. Contoh pertama, organisasi profit. Organisasi ini bertujuan untuk keuntungan finansial, pertumbuhan usaha, dan laba maksimal. Contohnya, bisnis, perusahaan, dan koperasi. Contoh kedua, organisasi nilai. Tujuan dari organisasi ini adalah memberikan manfaat sosial, pendidikan, dan kemanusiaan. Contohnya seperti yayasan pendidikan dan lembaga swadaya. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen. Manajemen adalah melaksanakan kebijaksanaan yang dirumuskan melalui administrasi, melalui kerangka organisasi. Secara sederhananya, manajemen dapat diartikan sebagai usaha memperoleh hasil kerja melalui pekerjaan orang lain. Manajemen diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisnis. Kami mengambil 2 definisi manajemen menurut para ahli. Yang pertama menurut Kohns dan O'Donnell 1980 yang mendefinisikan manajemen adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, kami mengambil dari Mary Packer 1868 sampai 1933 yang mendefinisikan manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Halo semuanya, jadi aku akan menyebutkan fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan.
Manajemen berfungsi untuk memberikan pengarahan, koordinasi, dan pengendalian yang baik terhadap hal yang sudah ditetapkan. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada agar kegiatan berjalan sesuai seperti yang diinginkan. Yang ketiga ada pengarahan atau briefing. Setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti perusahaan atau organisasi memerlukan pengarahan. Yang keempat ada koordinasi. Koordinasi antar divisi atau sesama divisi akan membuat tujuan perusahaan menjadi lebih mudah tercapai. Yang terakhir ada pengendalian atau controlling. Pengendalian bertujuan untuk memantau proses berjalannya kegiatan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis manajemen. Yang pertama, manajemen proyek, dan yang kedua adalah manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga adalah manajemen marketing, dan yang keempat adalah manajemen keuangan. Yang pertama, manajemen proyek. Manajemen proyek biasanya bertugas untuk mengatur proses proyek pembangunan. Dan yang kedua adalah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia biasanya bertugas pada proyek perekrutan karyawan, penempatan kerja, dan pembimbingan. Yang ketiga, manajemen marketing. Manajemen marketing biasanya bertugas untuk mengawasi marketing perusahaan atau mengawasi distribusi hasil perusahaan kepada konsumen supaya berjalan dengan lancar. Yang keempat, manajemen keuangan. Manajemen keuangan bertugas untuk mengawasi keuangan perusahaan, termasuk untuk mengumpulkan dana, mengawasi keuangan, dan memastikan perusahaan mendapatkan profitabilitas. Jadi teman-teman, organisasi, administrasi, dan manajemen itu saling berkaitan, tetapi memiliki perbedaan masing-masing. Organisasi itu adalah wadah dan kumpulan orang untuk mencapai tujuan sesuatu. Jadi mereka tuh lebih ke siapa yang terlibat dan apa tujuan yang ingin dicapai. Sementara administrasi adalah kebijakan dan keaturan dan pencatatan agar kegiatan teratur. Dan manajemen adalah proses kegiatan melewati pengawasan serta pengorganisasian. Jadi manajemen, administrasi, dan organisasi itu saling berkaitan, tetapi memiliki perbedaan agar saling melengkapi masing-masing.